Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi melalui YouTube channel ya. Di sini kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai himpunan. Nah, kali ini kita bahas dulu apa itu definisi himpunan, kemudian bagaimana cara penuliskan himpunan, dan yang ketiga, anggota-anggota suatu himpunan. Nah, sekarang kita definisi dulu apa toh himpunan itu. Nah, coba sebutkan himpunan-himpunan apa aja yang kalian tahu. Nah, contoh himpunan atau kumpulan sepeda di jalan raya. Boleh. Atau juga bisa himpunan atau kumpulan dari makanan-makanan berbahan dasar tepung di rumah. Boleh. Nah, jadi himpunan itu apa? Definisinya adalah kumpulan atau kelompok benda yang mempunyai definisi yang jelas. Nah, ini garis bawah ya. Definisi yang jelas. Nah, bagaimana contoh definisi yang jelas? Nah, contoh tadi kumpulan atau kelompok bunga warna merah. Nah, contoh lagi misalnya kumpulan sepeda roda 2. Misalnya lagi kumpulan hewan unggas. Nah, ini kan jelas nih, bunga berwarna merah. Kalian tahu bunga warna merah itu apa aja. Kemudian kumpulan sepeda roda 2, ya, paham ya. Kemudian hewan unggas. Jadi hewan unggas itu kalian bisa menyebutkan apa aja yang termasuk kelompok hewan unggas. Nah, di sini kalau ada definisi yang jelas atau ada suatu himpunan, berarti ada suatu definisi yang kurang jelas atau contoh definisi yang tidak jelas. Apa tuh definisi contoh yang tidak jelas? Misalnya di sini Bu Sari masih contoh definisi yang kurang jelas. Nah, misal kumpulan makanan enak. Yang kedua, kumpulan aktor ganteng. Yang ketiga misalnya kumpulan rumah mewah. Nah, kenapa ini tidak bisa dikatakan definisi yang jelas atau bisa dikatakan malah kurang jelas? Mana yang mengandung makna atau arti yang kurang jelas? Nah, di sini nih. Di sini ada kata enak, ada kata ganteng, ada kata mewah. Nah, enak, ganteng, mewah itu kalau di bahasa Indonesia apa ya? Ingat nggak? Oh iya, kata sifat. Betul. Jadi, kumpulan-kumpulan yang menggunakan kata sifat itu nanti mempunyai definisi yang tidak jelas, ya. Bisa dikatakan bukan suatu himpunan malah ya, karena kata enak menurut satu orang beda dengan pendapat orang lain. Ganteng juga sama ya. Aktor ganteng menurut si A, aktor itu ganteng, tapi beda lagi pendapat dengan menurut si B. Ngono kok ganteng? Nah, itu. Jadi tidak bisa dibuat menjadi sebuah himpunan. Paham ya untuk definisi himpunannya. Jadi, untuk tugas kalian yang pertama, sebutkan contoh berapa ya? 5 ya. 5 contoh himpunan dan 5 contoh bukan himpunan. Nah, ya, jadi tugas yang pertama kalian harus bisa menyebutkan atau memberikan contoh
5 himpunan dan 5 contoh yang bukan himpunan. Oke, paham ya? Untuk definisi tadi sudah. Sekarang kita ke penulisan himpunan. Nah, ada 3 nih, ada 3 cara menuliskan himpunan, tidak asal menulis ya, tapi ada tata caranya. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan himpunan. Penulisan himpunan. Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan daftar atau listing, mendaftarkan ya. Contoh misalnya Bu Sari punya himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ya, daftarkan atau di list isinya apa, anggotanya apa aja ya. Kemudian yang kedua dengan kata-kata atau kalimat. Contoh tadi ya, mengacu di yang nomor 1 dengan daftar. Kalau ini dengan kata-kata 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh? Bilangan apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. 5 bilangan asli yang pertama. Nah, 5 bilangan asli yang pertama. Atau bisa menuliskan begini, nggak pakai kurung kurawal ya, nggak pakai kurung kurawal, tapi ada ditambahi gini, himpunan 5 bilangan asli pertama. Paham? Ya. Jadi penulisan boleh seperti yang di atas pakai kurung kurawal, atau tanpa kurung kurawal tapi ditambahin kata himpunan. Ya. Penulisan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Masih dengan contoh yang nomor 1 dan 2 tadi, nyambung ya, biar nyambung, biar sama. Jadi di sini A sama dengan kurung kurawal A sedemikian sehingga, ini ya ada garis, bacanya sedemikian sehingga A kurang dari 6 ya. A kurang dari 6, A lambang elemen atau anggota. A tadi apa? Yaitu bilangan asli. Nah, ya. Jadi bisa diulangi. A sama dengan kurung kurawal himpunan A sedemikian sehingga A kurang dari 6 dan A anggota bilangan asli. Jelas ya, ini mencakup dari dengan kita mendaftar atau melisting. Yang kedua dengan kata-kata atau kalimat ya, masih nyambung, contohnya dibuat nyambung. Atau bisa juga ada yang bertanya, ada versi lain misalnya A, jadi himpunan A sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan 5. A kurang dari sama dengan 5. Sama aja toh? Berarti 5-nya masuk ya, karena ada sama dengannya. A kurang dari atau sama dengan 5 dan A anggota bilangan asli. Nah, jelas ya. Nah, jadi kalau dengan notasi itu biasanya kayak di sini, saya menyambung ke sini ya. A kurung kurawal A sedemikian sehingga. Nah, yang di kelompok sini tuh biasanya apa yang kita mau, apa yang mau kita tulis, apa yang kita mau tulis. Nah, ini ya kelompok ini ya.
Nah, ini tuh apa yang kita mau. Nah, yang kelompok yang kedua ini adalah keterangan kurung awal. Nah, ini keterangannya ya. Ini yang kita mau apa, terus ini adalah keterangannya apa. Paham ya? Udah. Kalau mau ditulis nanti dulu, ini bisa dihapus dulu. Jadi kita ulangi tadi, bagaimana penulisan himpunan, ada berapa cara? 3. Yang pertama dengan mendaftar atau melisting, yang kedua dengan kata-kata atau dengan kalimat, kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang contoh soal misalnya nomor 1. Perintahnya tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, contoh nomor 1. Bu Sari punya himpunan A, yaitu A sedemikian sehingga A kurang dari 10. Nah, kemudian A anggota dari faktor 12. Nah, ya, saya ulangi. Himpunan A sama dengan A sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan 10, di mana A anggota faktor 12, faktor dari 12. Oke, ini dengan cara apa? Betul, dengan cara yang ketiga, yaitu penulisan atau notasi pembentuk himpunan. Sekarang yang dimau apa? Dalam bentuk penulisan himpunan lain. Berarti yang dimaksudkan adalah kita harus menuliskan himpunan ini dengan mendaftar atau melisting anggota-anggotanya apa aja, ya, sama dengan nanti dengan kita buat penulisan himpunan melalui kata-kata atau kalimat. Sekarang kita buat dulu atau kita ubah dulu penulisan dalam bentuk notasi ini ke dalam bentuk penulisan mendaftar atau melisting. Nah, ini dengan cara mendaftar atau melisting. Nah, kita harus cari tahu dulu nih faktor dari 12 itu apa aja ya. Nah, kemarin bab 1 tentang mencari faktor bisa ya. Diingat-ingat lagi dengan apa kemarin? Salah satunya dengan metode tulang ikan ya, dengan metode tulang ikan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita mencari faktor dari 12. Kalau 1 itu kalikan berapa ya? 2. Kalau 2 kalikan dengan 6. Kalau 3, 4. Kalau 5 tidak ada ya. Kemudian 6 sudah ada 2. Oh, berarti stop di sini aja. Nah, jadi faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10 itu apa aja? Nah, betul. 1, 2, 3, 4, 6 ya, betul ya. Jadi di sini dengan mendaftar itu sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 ya, betul ya. Tuh, dengan cara kita mendaftar anggota-anggotanya tuh ya. Kemudian dengan penulisan yang kedua, kita dimau menuliskan dengan kata-kata atau dengan kalimat. Dengan kalimat, gimana tuh? Dengan kata-kata atau kalimat. Dituliskan dengan kalimat. Apa itu ya? Ya seperti tadi, faktor dari 12. Jadi bisa juga di sini. Nah, A sama dengan kurung kurawal faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10 ya. Atau bisa juga A
tidak usah dikasih kurung kurawal. Kalau ini kan pakai kurung kurawal ya. Kalau tidak dipakai kurung kurawal gimana? Betul ya, tambahi kata-kata himpunan. Himpunan. Nah, selebihnya ini idem ya. Nah, himpunan faktor dari 12 yang kurang dari faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Nah, gitu nggih. Jadi bisa dua versi untuk menuliskan kata-kata atau dengan kalimat dengan kurung kurawal atau tanpa kurung kurawal. Paham? Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini sebenarnya bukan contoh ini ya. Bu Sari mau ngasih tugas kedua ini. Tugas kedua kalian, tugas kedua sebagai contoh yang kedua. Ya, gini, Bu Sari punya himpunan D, isinya 5, 7, 11, 13. Ya, kalau seperti ini penulisan himpunan melalui apa ya? Betul, dia ini adalah listing ya, dengan daftar. Ini dengan daftar. Nah, tugas kalian dengan menonton video ini yang pertama yaitu kalian mengubah penulisan himpunan ini melalui kata-kata dan melalui notasi pembentuk himpunan. Berarti ubah ke dalam kata-kata atau kalimat dan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, jadi tugas yang kedua ini ya. Tugas yang pertama apa tadi ya? Bu Sari kok lupa ya? Betul, kalian tugas pertama tadi mencari 5 contoh himpunan dan mencari 5 contoh yang bukan himpunan. Tugas yang kedua ini ya, dari penulisan himpunan yang daftar ini kalian ubah ke dalam kata-kata atau kalimat dan ke dalam notasi pembentuk himpunan, gitu ya. Nah, untuk penulisan himpunan sudah, sekarang kita masuk ke anggota himpunan. Kita hapus dulu anggota himpunan. Nah, anggota himpunan. Nah, sebuah himpunan dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di himpunan tersebut, ya. Sebuah benda dinyatakan anggota dikatakan anggota suatu himpunan, anggota suatu himpunan jika benda tersebut berada di dalam himpunan tersebut ya, jelas ya maksudnya ya. Nah, misalnya nih ada himpunan keluarga Pak Sudono misalnya, himpunan keluarga anggota Pak Sudono. Di situ ada Ayah Sudono, di situ ada Ibu Sudono, kemudian ada anaknya misalnya Rima dan Adi, ya. Kemudian di situ ada, jadi anggotanya ada 4 ya, ada 4 anggota misalnya. Nah, di situ ada sebuah nama Tuminah, ya, Tuminah. Jadi Tuminah termasuk anggota tersebut bukan? Bukan, karena Tuminah tidak berada di dalam himpunan keluarga tersebut, karena keluarga tersebut tidak mempunyai nama Tuminah tadi. Itu secara garis besarnya, paham ya? Nah, anggota himpunan ini dilambangkan dengan elemen itu anggota
ya. Lambang anggota. Nah, kebalikannya, kalau ada elemen kita coret, itu lambang bukan anggota. Nah, ya, lambang bukan anggota. Contoh soal nih, Bu Sari punya contoh soal. Misalnya ada ayam. Di sini binatang mamalia. Ya. Kemudian ada tahun 1990. Di sini tahun kabisat. Kemudian ada angka 192. Di sini 1 2 4 8 16. Nah, kemudian di sini misalnya udah ya gini aja, tambah 1. Ya, tambah 1, ini tak huruf konsonan. Nah, kita cek contoh soal nomor 1. Nah, di sini kalian hanya disuruh menempatkan lambang mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Ayam, titik-titik, binatang mamalia. Ayam termasuk anggota binatang mamalia? Bukan, ya. Ayam bukan anggota binatang mamalia. Nah, ayam termasuk binatang apa ya? Dari kelas Aves ya. Ya, kelas burung ya. Jadi unggas, termasuk unggas ya. Jadi kemudian tahun 1990. Titik-titik, tahun kabisat. Tahun kabisat itu kan tahun yang bisa dibagi dengan 4 ya. Ya, kita cek dulu. Nah, 1990 kita bagi 4, 1990 kita bagi 4. 4 kali 4 ya 16. Di sini 39. 39 bagi 4. 9 kali 4 36. Ya. 36, 9 kurangi 6 3. 30 bagi 4 7. Oh, enggak bisa. Ini 1990 bukan tahun kabisat juga, karena tidak bisa atau tidak habis dibagi 4, masih ada sisanya. Nah, sekarang 192. Ini di sini 1 2 4 8 6. Kalau kalian urutkan, kalau kalian lihat polanya 1 2 4. Berarti 2 kalinya ya. Ya, 1 kali 2 kan 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 kita lengkapi dulu 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, 128 kali 2 356. Oh, tidak. Nah, jadi tidak masuk juga. Nah, di sini 192 bukan bilangan kelipatan 2 dari ini tadi. Ya. Contoh yang keempat. K, huruf K besar. K di sini huruf konsonan. Konsonan dalam alfabet ya, dalam abjad ya. Masuk nggak ya? K itu kan huruf konsonan ya. Nah, betul. Jadi K anggota huruf konsonan. Gitu, nggih. Jadi kalian bisa dari sini kalian bisa menyimpulkan mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Ya. Tugas yang ketiga apa ya? Tugas yang ketiga. Jadi tugas yang ketiga. Nih, tugas yang ketiga. Bu Sari kasih soal. Nah, ini lengkapi dengan lambang elemen dan atau bukan elemen. Yang pertama
sini ada merah. Merah, lampu lalin. Yang kedua misalnya di sini ada 9, 16. Di sini bilangan kuadrat. Jelas ya tulisannya ya. Yang ketiga misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 bilangan prima. Nah, dah. Berarti tugas yang ketiga kalian lengkapi dengan lambang anggota atau bukan anggota. Nah, contohnya soal nomor 1, merah apakah himpunan lampu lalu lintas? Nomor 2, 9, 16 apakah kumpulan bilangan kuadrat? Yang ketiga 1, 2, 3 apakah kumpulan dari bilangan prima? Nah, jelas ya. Jadi untuk pembelajaran video kali ini Bu Sari membahas 3 teori, 3 materi, yaitu mengenai apa tadi? Definisi, yang kedua penulisan, yang ketiga anggota himpunan. Nah, sekian dulu, kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya masih tentang himpunan. Oke, selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.